Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Ritayani SPD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang definisi, fungsi, serta tujuan dari teks anekdot. Selain mempelajari tentang definisi, fungsi, serta tujuan dari teks anekdot, kita juga telah mempelajari tentang ciri-ciri teks anekdot dan juga perbedaan teks anekdot dengan teks yang lainnya. Kali ini kita akan belajar mengenai menentukan struktur dari teks anekdot. Agar lebih memahami tentang bagaimana cara menentukan struktur dari teks anekdot, kita simak yuk. Nah, dari tayangan ini kita akan belajar menentukan struktur teks anekdot. Teks anekdot dibangun berdasarkan 5 struktur. Yang pertama, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baiklah, kita akan mengupas satu persatu tentang struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu abstraksi. Bagian ini merupakan bagian paling awal dari teks anekdot. Dengan kata lain, abstraksi merupakan pendahuluan dari teks anekdot tersebut. Abstraksi berfungsi yang pertama untuk menggambarkan secara umum tentang teks anekdot yang akan disampaikan. Pada bagian ini juga biasanya menunjukkan latar, seperti latar tempat, waktu, maupun suasana. Selain itu, pada bagian abstraksi juga menunjukkan tokoh-tokoh yang berperan dalam teks anekdot tersebut. Struktur teks anekdot yang kedua yaitu orientasi. Setelah pembaca memiliki gambaran awal tentang teks yang dibaca, pembaca disajikan sebuah peristiwa. Orientasi merupakan awal peristiwa yang menunjukkan permasalahan utama dalam teks tersebut. Dalam cerita ini, yang menjadi permasalahan awalnya yaitu ketika Joko bertanya kepada Jono, mengapa Joko tertidur di bawah pohon. Kemudian Jono menjawab mengapa ia tertidur di bawah pohon, yaitu agar ia mendapatkan uang. Nah, ini merupakan awal permasalahannya atau yang disebut dengan orientasi. Struktur teks anekdot selanjutnya yaitu krisis. Krisis menjelaskan permasalahan inti atau pokok yang dibahas. Krisis merupakan puncak dari permasalahan tersebut. Puncak dari permasalahan cerita yang kita simak tadi yaitu ketika ternyata alasan Jono tertidur yaitu untuk mendapatkan uang. Sama halnya seperti wakil rakyat yang tertidur ketika sidang atau rapat sedang berlangsung. Nah, inilah merupakan kritik yang ingin dimunculkan oleh penulis dalam teks anekdot. Struktur anekdot yang keempat yaitu reaksi.
Reaksi berhubungan erat dengan krisis karena merupakan penyelesaian masalah. Atau kata lain, krisis merupakan respon atau pendapat terhadap permasalahan yang terjadi di dalam krisis. Nah, pada bagian inilah yang merupakan krisis pada sama halnya seperti teks yang lain, pada teks anekdot juga terdapat penutup yang berupa koda. Koda merupakan penutup teks yang berisi pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Bagaimana? Mudah bukan menentukan struktur teks anekdot? Semoga dengan kita mempelajari teks anekdot, kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.